kulit tadi misalnya masih baru, umur lukanya masih baru kena, itu kita bisa melakukan penjahitan. Jadi masih umurnya beberapa jam gitu, terlihat kulitnya masih bagus, kita bisa melakukan penjahitan, kemudian kita kombinasi dengan penekanan dengan balutan, besoknya baru dibuka, itu sudah terjadi adhesi. Tapi itu istilahnya kalau boleh jadi semi transplantasi kulit ya, karena kulitnya masih segar, masih bagus. Tapi kalau kulitnya sudah nekrose seperti tadi, dia akan menjadi korpora, akan memperlama proses penyembuhannya. Jadi mendingan kita buang, kita buat luka yang baru, kita buat lukanya dengan kondisi jaringan yang segar, baru kita lakukan penjahitan kalau sudah ketegangan kedua tepi permukaan lukanya tidak terlalu tinggi. Ini Dek, jadi Dek apa namanya Pandu bisa memahami kalau sudah nekrose jangan dipaksa untuk dijahit. Kadang-kadang pemilik itu, wes dokter jahitan aja. Nah, kalau kita tahu itu tidak memungkinkan dan akan menjadi satu korpora, harus kita jelaskan sebaik mungkin pada pemilik. Sehingga pemilik bisa memaklumi, oh, nek kulitnya wis garing iku ora iso, nanti begini-begini. Jadi dia bisa memikir juga secara tidak langsung. Tugas kita adalah memberikan masukan atau mengedukasi pemilik agar pemilik tahu lain kali kalau ada hewannya berkelahi supaya cepat-cepat dibawa, tidak menunggu sampai terjadi nekrose. Nih, jadi kita harus mempunyai fungsi ganda, Dek. Jadi di samping kita menjelaskan, itu pemilik akan mendapat tambahan pengetahuan gitu. Jadi kalau ada wes orang nunda, kadang-kadang aduh dokter saya masih sibuk baru bisa membawa seperti tadi malam. Tadi malam ada kasusnya karena terbentur dengan lebaran, libur, saya juga libur belum buka. Kemudian ditambah beliaunya sibuk, enggak tahu sibuknya sibuk karena apa, mungkin mau ngelencer, dan sekarang kan sudah waktunya bisa jalan-jalan ya. Mungkin mau pergi dan lain sebagainya, anjingnya sakit tapi bukan luka, ini kebetulan sakit, enggak mau makan, muntah, dibiarkan, akhirnya dibawa, ya sudah lemes. Lemesnya itu karena kita tahu bahwa anjing sudah dehidrasi, pasti ginjal ya. Kalau muntah-muntah, nutrisi tidak masuk, pasti hepar. Semua fungsinya sudah meningkat secara pemeriksaan laboratoris, maka kondisi anjing tadi sudah lemah. Apalagi ditambah dengan adanya faktor U, di mana umurnya sudah 10 tahun. Ya, kemudian diperiksa labnya, wah sudah tinggi semua. Ya, jadi enzimatis untuk ginjal sudah tinggi, kreatinin tinggi, uric acid tinggi, JPT, JOT tinggi, ya sudah. Kalau kita mau mengangkat, kalau hewannya masih muda ya masih bisa, tapi kalau sudah 10 tahun dengan kondisi yang sudah dehidrasi, kemudian ditambah dengan adanya piometra, nah ini ya, ditambah dengan kondisinya ada piometra sehingga nafsu makannya sudah menurun, meskipun open piometra, adik-adik ada 2 piometra, saya singgung sedikit tapi tidak boleh menjelaskan terlalu jauh karena termasuk porsi dari interna. Ada 2 piometra, kalau yang tertutup dan terbuka, yang tertutup itu lebih beresiko karena nanah itu terakumulasi di dalam kornua uteri dan di dalam korpus, dan kita tahu bahwa di permukaan mukosa itu banyak pembuluh darah, maka yang namanya kuman itu bisa masuk ke sirkulasi dengan sangat mudah dan akan beredar, terjadi bakteriemi yang akan berkembang menjadi sepsis, hewannya akan lemah, muntah-muntah, panasnya tinggi. Nah, akan terjadilah apa yang bisa kita bayangkan ya. Kalau yang kedua open piometra, kebetulan anjing yang saya ceritakan tadi itu open piometra, tapi karena pemiliknya teledor tidak langsung dibawa, seharusnya masih bisa dilakukan pengangkatan kalau open piometra ya. Tapi karena terlambat, kondisinya sudah lemah, di mana ginjal dan heparnya fungsi enzimatis labnya sudah meningkat dengan sangat tinggi, ya kita tahu bahwa autointoksikasi sudah terjadi, ditambah dengan sepsis, apa yang bisa adik-adik bayangkan.
terjadilah penurunan suhu, bukan lagi hipertermi tapi hipotermi, kondisinya dehidrasi dan sudah pucat karena red blood cell-nya sudah menurun, yang dominan di situ adalah white blood cell. Ya, ini adik-adik yang menunjukkan bahwa pemilik itu kadang-kadang ya bukan nggak ngerti kayaknya ya kalau saya bilang, meskipun tidak bidangnya medis, tapi mereka pasti secara logika itu sudah bisa membayangkan apa yang terjadi, tapi karena teledor, oh ini saya ngerjakan ini dulu, oh aku tak ngelencer dhisik. Nah akhirnya hewannya tidak bisa tahan dengan kondisi yang ada karena faktor U juga, di mana faktor U itu mempengaruhi seluruh sistem organ dari tubuhnya, terjadilah kondisi yang tidak diinginkan. Saya tidak tahu masih hidup atau tidak, kayaknya saya tidak yakin, karena kemarin juga saya sudah katakan 2 hari yang lalu, kita merawat tapi harus doa. Ya, jadi kalau saya sudah mengatakan seperti itu, kondisinya sudah tipis, ya tipis untuk bisa recover. Ya. Ini Dek Pandu, salah satu contoh di mana kita tidak hanya menangani, tapi kita memberikan masukan pada pemilik secara indirect sehingga mereka mendapatkan tambahan pengetahuan. Syukur alhamdulillah lek gelem memperhatikan, kalau mau nyimak, tapi kalau kadang-kadang masuk sini keluar sini, nanti berikutnya kasus yang sama diulangi lagi seperti itu ya. Jadi namanya orang, kita sendiri juga istilahnya anak kecil itu meler ya, jadi tahu kemudian nanti lupa lagi ya, itu yang agak susah ya. Ini adik-adik, jadi nanti adik-adik di RSHP kalau beraktivitas di sana, kita tidak hanya menangani pasiennya, tidak hanya menangani hewannya, tapi kita juga menangani ownernya ya. Owner itu macamnya banyak sekali. Ada yang sok keminter, kita tahu sok keminternya kenapa? Kita tahu bahwa ada Mbah Google ya. Mereka bacanya di situ. Sekarang malahan rame ini pemberian susu kambing. Nah, ini sedikit saya singgung biar adik-adik nanti tidak kaget. Mencret, enggak mau makan lesu, enggak mau makan, kasih susu kambing, malah muntah sama diare. Ya, kita tahu bahwa susu kambing memang partikelnya lebih halus, absorpsinya lebih baik, tapi kalau perutnya sudah kosong, asam lambung kita tidak bisa bilang, hai asam lambung kamu jangan keluar, kamu jangan berpengaruh, saya mau minum susu, tidak mungkin. Ya, akan menambah keasaman karena lemaknya pasti ada, kemudian menyebabkan diare. Ya, kalau sudah diare, dehidrasinya lebih parah. Ya, apa yang bisa adik-adik bayangkan kalau dilakukan pemeriksaan lab. Loh gitu mereka nantang, Dek. Jangan heran, nantang. Periksa dokter enggak periksa darah. Ya monggo periksa darah. Nanti lihatan sendiri hasilnya. Ya, pasti akan terjadi peningkatan secara enzimatis pada organ ginjal dan hepat. Ya, ini yang bisa terjadi. Nanti kalau sudah diberitahu, getone keri, keduwunge keri. Ya, ini adalah pemilik zaman milenial. Dokternya enggak boleh ikut dokter milenial loh ya, hati-hati loh. Mbok jenengan ikut jadi dokter milenial, murat marit, pemilik dan dokternya sama. Oh, berat karit ya. Ini adik-adik yang bisa seringkali nanti pasti adik-adik jumpai. Pasti wes. Jangan heran kita melakukan penanganan pada pasiennya sendiri dan menangani pada pemiliknya sendiri. Ya, jadi ada 2 yang kita tangani, 2 titik pandang kita, hewannya dan ownernya. Ya, ini pasti nanti akan terjadi. Dan adik-adik di rumah sakit hewan ini adalah terminal terakhir. Saya katakan dimanapun, kapanpun angkatannya, mulai zaman saya 40 tahun yang lalu, itu sama, tetap klinik adalah terminal terakhir. Kita belajar yang saya katakan tadi, mempelajari penyakitnya, karena kita sudah menguasai secara overall materinya. Kemudian kita juga mempelajari atau mengedukasi pemiliknya. Ya, ini semua dimanapun, kapanpun, kayak Coca-Cola, kapan saja, dimana saja sama. Ya. Jadi adik-adik harus menggunakan kesempatan di mana jenengan beraktivitas di klinik dengan waktu yang singkat, meskipun katakanlah 10 minggu. Kalau saya dulu
12 minggu ya beraktivitas di klinik zaman saya koas, itu kurang adik-adik. Kalau dulu itu sudah nggak sempat pakai sandal, nggak sempat pakai sepatu, capek kakinya. Satu meja itu kadang 20 lebih pasiennya. Kita ada 4 meja di RS Rumah Sakit Hewan Jalan Setail nomor 3, masih di sana saya dulu koasnya. Itu satu hari itu bisa 20 pasien lebih untuk satu meja, bukan untuk 4 meja. Satu meja, kalau bejo itu bisa dapat 20 kasus. Jadi bayangkan sehari itu berapa yang dibawa, banyak sekali ya, macamnya kasusnya banyak. Dan kalau ujian kasus interna, gampang sekali, tinggal milih ya, tinggal mau yang mana, dokternya nentukan, nyok iki ujianmu, nyok ini kamu gitu. Jadi banyak. Kalau sekarang ini ngenteni kasusnya, nunggu mau yang mana yang cocok nanti untuk dosen internanya. Oh ya iki cocok, wis jupuken Dek ujian, wis kono garapen sing iki kurang cocok gitu ya. Jadi kadang-kadang kecocokannya dipaksakan. Inilah salah satu contoh kenapa, karena semakin banyak dokter hewan yang berkiprah sebagai klinikus. Jenengan nanti carry lagi, adik-adiknya jenengan carry meneh. Makin lama makin banyak yang menjadi klinikus, di mana adik-adik sekarang yang sudah menjadi praktisi, sudah buka praktek, itu mereka mau terjun ke lapangan, door to door home service. Nah, ini mengurangi lagi nanti jatahnya adik-adik, mengurangi lagi jatah yang dibawa ke RSHP yang bisa dipakai untuk ujian kasus. Ya, ini loh contohnya adik-adik, perkembangan ya disesuaikan dengan banyaknya kelulusan ya. Kalau nggak lulus ya susah, lulus ya nanti yang di bawah istilahnya kalau keran air ya dari PDAM disalurkan ke rumah-rumah. Nah, belum lagi pipanya bocor ya. Bocor itu tadi ya yang di home visit dan lain sebagainya. Nanti yang dapat di rumah-rumah tinggal yang kecil ya sudah begitulah. Memang distribusinya akan makin lama makin sedikit ke kita, di mana nanti yang mengalami adalah adik-adiknya jenengan nanti di bawah. Ya insya Allah tidak sampai seperti yang saya katakan ini, tapi saya sudah bisa membayangkan seperti itu. Apalagi nanti nuwun sewu, ada yang misalnya katakanlah kalau saya bilang menunjukkan keunggulannya ya. Kadang ada klinik tertentu, saya tidak boleh nyebutkan namanya. Ada klinik tertentu itu yang saya pernah lihat dan saya alami sendiri. Ini obatnya tidak ada di Indonesia. Bingung aku. Kok iso mlebu nang Indonesia, katanya tidak ada di Indonesia. Ternyata obat itu adalah fed use, obat yang khusus untuk hewan dimasukkan, di mana isinya sama dengan untuk human. Saya ambil contoh. Waktu itu dikatakan, dokter, dikasih obat itu yang tidak ada di Indonesia, kata ownernya. Ya, anjingnya masih opname. Ya. Kok kondisinya tidak maju setelah dioperasi? Pokoknya ceritanya bla 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 bla. Kok tidak ada kemajuan? Anjing itu masih di opname sana, mau saya bawa pulang. Itu padahal sudah diberi obat yang bagus loh dokter, di Indonesia ndak ada. Saya tuh diam aja, saya dengarkan aja. Nang Indonesia gak ono, iku apa sing gak ono, saya pikir ya. Kemudian anjingnya ya saya bilang saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi dengan catatan Bapak kalau sudah dikeluarkan dari situ, kalau ada sesuatu kemudian Bapak mau kembalikan ke sana pasti sudah tidak akan diterima. Ya, jadi risikonya adalah Bapak harus merawat sendiri. Bagaimana? Atau pilih klinik lain nantinya. Saya tidak tahu, akan saya lihat kondisi anjingnya terlebih dahulu. Wes tidak apa-apa dokter, dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Ternyata ceritanya itu habis operasi pemberian obatnya terlalu berat. Nah ini loh adik-adik, tadi kan saya tekankan pemberian antibiotik per oral untuk menunjang proses penyembuhan itu harus kita sesuaikan dengan kondisi fisik dari pasiennya. Kalau anjingnya tua kemudian lambungnya gopok, wong kita aja ada yang masih muda lambungnya gopok ya, ada yang kok kepikiran titik, ada ujian atau apa, GERD-nya kumat ya, lambungnya kumat. Nah ini semua bisa terjadi
dengan kondisi yang ada pada pasiennya. Nah, terlalu banyak, terlalu gede dosis yang diberikan, lambungnya tidak tahan. Akhirnya muntah. Kemudian lah, kalau muntah kita tahu bahwa pencernakan itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Begitu diobati langsung besoknya makan, tidak bisa. Ya, pasti membutuhkan waktu dan itu pengobatannya juga bertahap, membutuhkan waktu. Kita sendiri kalau lambungnya tidak nyaman apa ya iso waras, sewaktu-waktu kumat, sewaktu-waktu kambuh dengan pengaruh dari psikis, kepikiran kumat. Apa nuwun sewu, saya suka guyon, pengiriman jatah untuk uang belanja kita terlambat, bapak ibu ngirimnya ya kumat. Loh aku wis ora duwe duit, terus engko arep lunga piye. Nah, ini semuanya sudah mempengaruhi secara psikis, lambungnya sakit. Nah, saya lihat diberikan obat-obatan untuk mengurangi asam lambung. Saya lihat itu diberikan omeprazol. Omeprazol yang fat use itu memang tidak banyak kita jumpai, bukan tidak ada, tidak banyak. Yang banyak adalah yang untuk human lah. Kena apa kok nggak sing untuk human, kok pakai yang khusus untuk hewan? Harganya mungkin 5, 6, 7 kali lipat lebih mahal, ya. Nah itu pemiliknya dengan ya karena dokternya meyakinkan dengan yakin seyakin-yakinnya, karena beliau mengatakan selalu bahwa saya suka short course di luar negeri, mengikuti short course di luar negeri, pasti pasiennya percaya, ya. Ditunjukkan ke saya lihat gini isinya lah, pasien kan tidak semuanya paham, dibungkusnya itu kan tertera nama paten dan isinya. Saya tunjukkan ini isinya apa bapak, monggo dibaca. Oh ya, saya ambilkan punya saya taruh di sebelahnya, ini isinya apa bapak? Loh ya kok sama? Lah ya memang sama, bukan tidak ada di Indonesia ya, tapi ini adalah obat khusus untuk hewan dan memang tidak banyak. Mungkin beliaunya ke luar negeri ya, mengikuti short course atau seminar, terus mampir di depo obat, mundut, bawa pulang, punya uang lebih kulaan, dibawa ke sini dijual dengan harga yang beberapa kali lipat. Itulah pinter-pinternya mereka mencari duit, mencari income. Adik-adik jangan niru kayak ngono. Kalau menurut saya ini adalah cara yang nuwun sewu tidak intelek. Tidak boleh kita menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Kalau kesempatannya kita gunakan terlalu berlebihan, ya ngesake sing duwe asu, ngesake pemilik hewannya. Wajar lah, semua kepingin uang ya, semua tidak ada yang tidak kepingin duit, tapi ya sing rodok masuk akal gitu ya. Nah saya saya bilang ini loh sama bapak, jadi kalau bapak misalnya ini habis, kalau jenengan tidak kembali ke sana, asal bapak ini telaten, kita bisa melanjutkan dengan obat yang isinya sama. Misalnya saya membutuhkan ini, saya bisa melanjutkan dengan obat yang sama. Ya akhirnya sampai sekarang sehat. Anjingnya sudah berumur 15 tahun. Westie ya, Westie itu silky terrier, jadi putih terus rambutnya jerabut-jerabut panjang, itu Westie. Sampai sekarang masih hidup, ada sepasang itu, 2 cowok cewek punyanya beliau. Yang cewek itu yang dioperasi, katanya ada piometra dan lain sebagainya di USG, ternyata dibuka bukan piometra, tidak ada piometra, jadi uterusnya normal. Cuman ada ya semacam lipoma gitu di daerah penggantung usus, tapi tidak diambil ya, pemiliknya tidak mau untuk diambil. Ya akhirnya kita berikan pengobatan paliatif, sampai sekarang ya tidak ada masalah, jadi tetap baik. Cuman saya menyarankan pada pemiliknya, bapak tolong minumnya, karena anjing ini tidak mau minum. Kita tahu kalau tidak mau minum, kita sendiri pun kalau minumnya kurang, ginjalnya yang kena ya. Jadi minum itu harus diperhatikan. 1 kg berat badan 100 cc untuk 24 jam, ini yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi kelainan pada ginjal. Apalagi kalau makanannya agak terlalu berminyak-minyak. Setiap hari saya berikan spiku 1 lempir. Lah spikune mak dhewe ae. Nanti biar kolesterolnya naik yang punya ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan.
Jadi untuk 1 kilogram berat badan harus 100 cc untuk 24 jam. Ya, ini adik-adik sedikit share. Jadi PPDH ini memang kuliahnya banyak share-nya, bukan banyak ngedabrus, tapi memang apa yang ada di lapangan. Nanti adik-adik akan menjumpai sendiri. Dan ya kalau kita sudah tahu, misalnya klinik mana, KIP lah, KIP. Jadi mata yang dibuka, telinga yang dibuka lebar, mulutnya dikip. Seret, tidak usah menyebutkan klinik mana. Ceritanya monggo, klinik mananya jangan disebutkan. Ya, adik-adik, ini yang penting. Jadi biar kita sama-sama baik, sesama sejawat, meskipun tidak lulusannya sama, katakanlah kita tetap hubungannya baik. Silaturahmi yang baik itu kalau kita bisa menjaga perkataan. Ya, itu kayaknya sih ada ya, seringkali kita kata-kata itu setajam kalah pisau, itu lebih tajam kata-kata kita ya. Ini adik-adik yang perlu diperhatikan, dan seringkali saya siarkan pada adik-adik yang mau menjadi seorang klinikus atau praktisi yang sukses ya. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan Dik Pandu? Itu penjelasan saya untuk semuanya juga. Mudah-mudahan ya selama saya masih bisa dijumpai, kalau adik-adik mau bertanya anytime, kapanpun adik-adik bisa japri saya tidak medit, tidak pelit, namun ngapunten kalau saya jawabnya tidak langsung ya. Jadi mungkin di luar kuliah mungkin sudah selesai, adik-adik kayak ada teman kakaknya, kakak kelasmu itu yang sekarang sudah di dinas ya, saya jangan nyebutkan namanya, nanti beliaunya sungkan, malu. Ya memang namanya mahasiswa itu ada yang dekat ya, ada yang akrab, ada yang kayak anak saya sendiri, ada yang manja dan lain sebagainya. Saya welcome karena saya sebagai seorang ibu yang sudah berumur, saya menganggap adik-adik semua ini anak-anak saya. Nek cucu terlalu besar, anak-anak saya. Jadi apapun yang mau ditanyakan monggo, welcome. Ya, itu juga sudah di dinas, sudah praktek, tapi kalau ada sesuatu, Bu Liani, saya di WA, saya akan menjawab. Saya berusaha menjawab karena saya tahu dan saya yakin bahwa saya sebagai manusia punya kekurangan juga. Kalau saya tidak tahu, saya carikan, tapi saya akan berusaha menjawab. Demikian juga dengan adik-adik. Jadi kalau mau menanyakan, jangan malu-malu, ojo sungkan, ojo wedi. Bu Liani ora gelem, mboten, ndak ada ceritanya ndak gelem. Pasti saya mau membantu ya. Ini adik-adik yang saya janjikan dan saya tidak akan mengingkari. Adik-adik mau menanyakan apapun, saya welcome, karena ilmu itu tidak boleh kita simpan. Kalau ilmu itu kita simpan, nanti dibawa mati wis entek. Ceritanya kan begitu, semua orang kan harus begitu ya. Tapi ilmu itu saya sharekan semaksimal mungkin supaya semua adik-adik bisa mendapatkannya ya. Ini monggo, kalau ada yang mau bertanya yang lainnya silahkan. Gitu Dik Pandu, ada yang kurang jelas sayang? Ampun, terima kasih Dok. Sampun, syukur. Alhamdulillah nanti jenengan jadi seorang praktisi yang sukses ya. Saya mendoakan seperti itu. Monggo yang lainnya, Dik Nesa, mungkin Dik Hendra yang serius dari tadi. Monggo kalau mau bertanya, ndak usah malu-malu, ndak apa-apa. Nanti jawaban ini untuk semuanya, begitu. Ya. Dokter izin bertanya. Silakan Nak. Untuk ya, luka abses itu. Ya, apa Dek? Untuk luka abses, apa itu kewajiban untuk pemasangan drainnya? Apakah tidak boleh kalau kita kan seperti video yang kedua itu kita udah incisi, terus nanti kita tinggal keluarin semua abses, terus kedepannya kalau masih ada kita keluarin lewat lubang itu aja instead of keluar dari drain itu. Baik, Jai harus mengingat bahwa lubang itu kalau tidak diberikan drain, tidak diberikan pembatas, istilahnya kan kalau ada lubang, ini kita biarkan dia akan mengalami proses penyembuhan kan, akan tertutup dengan cepat. Oleh karena itu kita harus memberikan sesuatu agar lubang ini tidak cepat menutup. Kalau cepat menutup padahal di dalam kantung abses tadi belum kering, apa yang akan terjadi? Akan terjadilah akumulasi ulang. Oleh karena itu tetap harus kita pakaikan atau kita pasangkan atau kita pergunakan drain tadi supaya bisa mengalirkan keluar sampai kering, sampai bersih, baru kita lepas.
Ini Jai. Jadi harus selalu kita pergunakan drain tadi untuk sarana mengeluarkan cairan. Kadang-kadang seringkali, bukan kadang-kadang, sering dipergunakan juga untuk menangani odematum. Mungkin masih ingat ya, ada yang masih ingat odematum, adanya akumulasi dari darah di bagian daun telinga yang tidak berbulu akibat iritasi yang berulang kali, katakanlah ada otitis, katakanlah ada ear mites, digaruk, kemudian pembuluh darahnya pecah, terjadilah akumulasi di daun telinga yang disebut dengan odematum atau aural hematum. Nah, untuk menangani aural hematum atau odematum ini juga banyak yang menggunakan drain. Biasanya drain yang digunakan apa? Selangnya infus. Ya, yang sering saya lihat itu selangnya infus itu digunting, setelah dikuret bersih, di flushing, dimasukkan, dijahit, kemudian dilakukan pembersihan tiap hari. Kita minta pada pemiliknya untuk mengeluarkan sisa dari akumulasi yang ada. Ya, jadi selalu drain itu digunakan untuk mengalirkan keluar sebagai sarana untuk membantu supaya lubang yang kita buat tadi tidak cepat tertutup. Jai, ya, jadi harus selalu digunakan. Kemudian kalau misalnya kalau menangani odematum, saya tidak mau menggunakan drain. Loh, terus bagaimana? Katanya Bu Liani harus pakai drain terus. Saya buat lubang tadi itu lebar. Saya buat lebih lebar, bentuk segitiga agak lebar, sehingga agak jauh jaringannya, ya, saya buat bentuk segitiga begitu, sehingga penutupan atau proses penyembuhan dari lubang tadi agak membutuhkan waktu yang lama. Dan waktu ini digunakan untuk mengalirkan keluar isi dari hematom yang ada pada daun telinga tadi. Prinsipnya sama dengan drain. Ya, ini Jai. Kalau pada abses agak sulit karena kita tidak bisa membuat lubang itu lebar, tetap saja akan menutup karena setelah jaringannya dikeringkan, dia langsung proses penyembuhan pada lubang itu akan terjadi nomor 1 dibandingkan dengan pada kantungnya sendiri. Ya, jadi kita harus selalu menggunakan drain tadi untuk mengeluarkan isi dari absesnya. Ya, Jai itu. Ya. Baik dokter, sudah jelas. Mungkin dokter saya masih ada satu pertanyaan. Boleh. Untuk kita pasang yang drain itu, Penrose drain itu, ya, kan kita harus pasang di proximal sama distal ya. Kita jahit. Terus kenapa kita memasangkannya di proximal, padahal kalau kita masang di distal kan gravitational force, makanya abses itu kan keluar ya. Kenapa pasang di proximal, padahal kan nanti absesnya accumulate di distal ya. itu. Ya, kita tahu bahwa untuk abses itu kan ada kantungnya, ya, ada kantung. Jadi tidak kecil memanjang begitu, tapi ada kantungnya. Nah, kantung ini harus kita jangkau yang bagian proksimal, karena kita tahu bahwa di ujung proksimal ini pasti ada akumulasi atau sisa dari cairan flushing ataupun dari sekret atau nanah yang ada di situ. Sebersih-bersihnya, kalau kita menggunakan Penrose drain, itu kita harus mencapai puncak supaya air yang kita gunakan untuk flushing itu bisa sampai ke atas. Bisa dibayangkan Jai, tadi kan di flushing, kalau tidak ada Penrose drain, itu akan terjadi proses, sebagian ada proses penyembuhan padahal belum bersih betul, nanti akan terbentuk kembali absesnya. Jadi kita harus memberikan Penrose drain itu memasangkan sampai ke ujung proksimal, sehingga nanti kalau kita memasukkan air flushingnya bisa dimasukkan lewat sela-selanya, bisa dimasukkan lewat Penrose-nya. Jadi flusher tadi bisa masuk ke Penrose-nya, kita buka sehingga akan masuk, cairannya akan masuk ke bagian yang paling proksimal. Jadi tergantung kebutuhannya untuk membersihkan. Ya, jadi tidak hanya dipasang di bagian bawahnya aja, tidak bisa, harus sampai ke ujung supaya bisa menjangkau bagian ujung proksimal tadi dengan cairan flushing sehingga terjadi proses atau pembersihan dengan maksimal. Ya, kalau hanya bagian bawah, tujuannya hanya untuk
mengalirkan keluar, ini bisa biasanya dipakai pada odematom. Odematom itu tidak dipasang sampai ke ujung proksimal, tapi hanya separuh biasanya, dijahitkan separuh. Kemudian yang proksimal itu ditekan tiap hari, dimasas. Nah, nanti akan terjadi proses penyembuhan. Tapi kita harus mengingat bukan nanah isinya di situ, tapi darah, hematom, tidak ada kontaminan. Sedangkan yang ada kontaminan itu yang harus kita waspada, lebih teliti, harus lebih jauh menjangkaunya. Itu Jai, ya. Iya, terima kasih dok. Ya, yang lainnya Dek, ada yang mau ditanyakan? Jadi Penrose untuk kasus-kasus infeksius atau untuk akses itu harus sampai ke ujung proksimal. Monggo, Dek Dani. Monggo.